Pak. Kenapa sih kita nggak boleh keluar rumah? Kenapa harus di rumah aja? Kenapa sekalinya keluar rumah harus social distancing? Ribet pakai masker. Ke tempat manapun harus cuci tangan. Banyak tulisan patuhi protokol kesehatan. Kenapa? Tahu nggak sih kalau hal tersebut ada hubungannya dengan matematika? Jawabannya ada di grafik ini. Grafik ini menunjukkan pola terjadinya suatu wabah di mana sumbu X mewakili durasi atau waktu wabah, sedangkan sumbu Y mewakili jumlah kasus. Pada kurva yang pertama atau yang berwarna merah, penjelasannya yaitu banyak orang yang sakit dalam waktu yang singkat. Sedangkan pada kurva yang kedua atau yang berwarna hijau, yaitu sedikit yang sakit dengan waktu yang lama. Loh, bukannya enak ya? Bukannya mending banyak orang yang sakit dengan waktu yang singkat? Tunggu dulu. Sebenarnya, jumlah orang yang sakit di kedua kurva adalah sama besarnya. Terus, bedanya apa dong? Bedanya terletak pada titik ini. Di mana garis berwarna kuning itu mewakili kapasitas fasilitas kesehatan, seperti dokter, rumah sakit, perawat, dan sebagainya. Sekarang kita bayangin, pada kurva pertama atau yang berwarna merah, banyak orang yang sakit dalam waktu yang cepat, tapi ada bagian atau jumlah orang yang tidak memiliki fasilitas memadai. Terletak pada atas garis kuning ini. Akibatnya apa? Tenaga medis kita kewalahan, banyak pasien yang tidak mendapatkan pengobatan, sehingga banyak pasien yang kemungkinan meninggal. Dan jika kita melihat kurva yang kedua atau yang berwarna hijau, walaupun memiliki durasi waktu yang lama, tetapi banyak pasien yang kemungkinan akan selamat karena fasilitas kesehatan yang memadai dan tercukupi. Dan, apakah kalian tahu kalau penyebaran virus ini termasuk ke dalam penyebaran eksponensial, bukan linear? Apa sih grafik linear? Apa sih grafik eksponensial? Nah, sekarang kita akan belajar dulu tentang grafik linear. Dulu kalian pernah belajar kan tentang grafik? Nah, di grafik linear ini hanya terdapat satu garis lurus untuk membuat grafik. Seperti warna merah ini. Nah, sekarang giliran grafik eksponensial. Sekarang kita bayangin, kita punya satu buah bakteri lucu. Yang berwarna hijau ini adalah bakteri. Dan bakteri tersebut kita masukkan ke dalam sebuah toples yang hanya muat sekitar 500 bakteri saja. Pada hari pertama, bakteri akan membelah menjadi 2. Pada hari kedua, bakteri akan membelah menjadi 4. Dan pada hari ketiga, bakteri akan membelah menjadi 8. Pada hari keempat menjadi 14, hari kelima 32, hari keenam 64, hari ketujuh 128, hari ke-8 menjadi 256, dan hari ke-9 menjadi 512. Penuh kan? Sekarang kita throwback. Kapan toples akan berisi setengahnya? Pada hari ke-8 kan? Tuh, sekarang kalau kita masuk aja ke hari 10, toplesnya udah ada 2. Kalau kita masuk ke hari 11, toplesnya udah ada 4. Jadi, perkembangan bakteri bisa kita rumuskan menjadi 2 pangkat X, di mana X-nya itu adalah hari. Terus, bahasan COVID-nya di sebelah mana? Nah, dari sini kita bisa merumuskan perkembangan COVID dengan rumus sederhana yang bisa kita dapatkan atau kita simpulkan. Di mana
NH adalah jumlah kasus per hari. Misalnya N1, berarti keterangannya jumlah kasus hari pertama. Kemudian ada jumlah rata-rata orang yang bertemu pasien positif. Dan yang kedua adalah P, peluang orang yang negatif tertular. Karena virus ini menular, maka ada kemungkinan orang-orang yang ketemu sama pasien positif juga tertular. Nah, dari sini rumusnya adalah delta NH sama dengan NH dikali R dikali P, di mana delta adalah perubahan atau pertambahan jumlah yang positif. Kalau misal kita tambahkan 1, yaitu NH plus 1 sama dengan NH ditambah NH dikali R dikali P, di mana NH plus 1 yaitu jumlah positif di hari selanjutnya, dan NH sendiri adalah jumlah positif di hari sebelumnya. Kemudian kita masukkan rumus delta NH-nya yaitu NH dikali R dikali P, atau perubahan perharinya. Nah, dari sini kita bisa mengeluarkan faktor NH-nya. Jadi, NH plus 1 sama dengan NH dikali 1 plus R dikali P dipangkatkan 1. Kalau pada hari kedua, jadi NH plus 2 sama dengan NH dikali 1 plus R dikali P pangkat 2. Kalau pada hari X, berarti NH plus X sama dengan NH dikali 1 plus R dikali P pangkatkan X. Berarti kita sudah menemukan rumus umumnya ya. Terus gimana dong cara kita menanggulangi hal tersebut? Caranya yaitu kita bisa mengurangi R dan P-nya, di mana R adalah jumlah orang yang bertemu dengan pasien positif. Caranya yaitu kita harus social distancing dong, harus stay at home juga. Terus ngurangi P-nya gimana? Tadi kan P adalah peluang orang yang negatif terkena virus corona, yaitu caranya dengan rajin cuci tangan, memakai masker, memakai sanitizer, dan sebagainya. Misalnya, jika kita bertemu dengan orang yang positif, karena kita rajin cuci tangan, kita menggunakan masker, peluang kita terkena virus corona itu makin kecil loh.